Salam saudara, apa kabar hari ini? Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan membaca Katekismus Reformasi. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya dan saudara membacakan jawabannya. Nanti kita akan baca ayatnya bersama-sama. Kita sudah memasuki pertanyaan yang ke-20. Pertanyaannya adalah, siapakah penebus itu, saudara? Satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia dan menanggung sendiri hukuman dosa. Kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara, saat kita bicara penebus, maka itu berkaitan dengan keselamatan. Banyak sekali agama-agama yang memiliki sebuah konsep keselamatan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan pada saat saya melakukan perbuatan baik, maka Allah mengampuni dosaku dan pada waktu itu Allah akan membawa saya masuk ke dalam surga. Ada juga yang mengatakan kalau aku melakukan perintah-perintah agama, maka Allah akan mengampuni aku dan aku masuk ke dalam surga. Banyak sekali konsep tentang keselamatan di dalam dunia ini, di dalam agama-agama ini. Yang intinya adalah pada waktu mereka ingin mendapatkan keselamatan, mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri, mereka berusaha dengan usahanya sendiri untuk menggapai Allah yang maha besar. Tetapi di kekristenan berbeda. Kekristenan percaya bahwa manusia itu tidak akan pernah bisa mencapai Allah. Manusia itu tidak akan pernah bisa diselamatkan dengan usahanya, dengan kekuatannya, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dosa bukan bicara tentang aktivitas, tetapi dosa berbicara tentang natur kita. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, natur kita adalah pendosa. Kekristenan percaya bahwa yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Allah, bukan manusia. Dan kita di sini percaya bahwa penebus satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus, kenapa Dia bisa menebus kita? Kenapa Dia bisa menjadi penebus? Karena Yesus adalah Allah. Dia Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dia kekal, sehakikat dengan Allah. Dia ada sebelum segala zaman ada. Dan Sang Firman itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Sehingga Dia bisa menjadi pengantara kita dengan Allah. Kemudian apa yang dilakukan penebus itu dalam hidup kita? Saudara, Yesus sebagai penebus yang sejati, Dia mengembalikan nilai kita, Dia mengembalikan harga kita. Kita yang dulu adalah pendosa, sekarang dikembalikan menjadi kebenarannya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan cara Dia menggantikan kita. Dan dengan cara Dia mati, menjalani kematian yang seharusnya Dia tidak terima. Dia mencurahkan segalanya buat kita, supaya Dia bisa menjadi penebus kita. Wow, ini adalah kebenaran yang luar biasa, yang berbeda dengan agama-agama yang di luar kita. Saya ingat kalau di Perjanjian Lama, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi di Perjanjian Baru, Yesus Sang Penebus, Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus Sang Penebus, Dia menggapai tangan kita. Yesus Sang Penebus, Dia menyatukan kita dengan Allah. Dan itulah kenapa Yesus disebut Sang Penebus satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya beri waktu buat kita semuanya untuk kita sadar, untuk kita bertobat hari ini. Mungkin kita tidak menghargai sepenuhnya apa yang dilakukan Yesus kepada kita. Mungkin kita masih mengandalkan kekuatan kita untuk kita memperoleh keselamatan itu. Mari kita bertobat hari ini. Kalau kita masih menaruh Yesus di belakang kita atau di hal-hal yang tidak utama. Mari saya beri kesempatan untuk kita semua
mengakui setiap kelemahan dan dosa kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pengorbanan-Mu. Karena Engkau telah menggantikan kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menggapai tangan kami. Engkau adalah mujizat yang terbesar dalam hidup kami. Engkau adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya.